Saya Ustaz Bagus Arjuna Al-Fadila akan melanjutkan meresum bab yang selanjutnya, yaitu bab pluralisme agama. Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Pluralisme agama merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain adalah salah. Munasabah ayat, yaitu ayat yang membahas tentang kebebasan beragama, yaitu ada dua dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kahfi ayat 29. Penafsiran ayat yaitu pluralisme agama, semua agama sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya yang benar, agama yang lain salah. Semua agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Korelasi ayat dan tema. Hubungan antara ayat Al-Quran dengan tema. Pluralisme agama adalah sama-sama adanya kebebasan dalam memilih agama atau kepercayaan. Masing-masing tidak ada kata mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Dan selanjutnya akan saya bahas bab toleransi dalam beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai kelapang dadaan dalam artian suka kepada siapapun dan membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain. Hubungan surat Al-Kafirun dengan toleransi beragama. Kandungan pokok surat Al-Kafirun secara garis besar memuat pesan bahwa yang pertama, sikap umat Islam terhadap orang kafir. Kedua, batas-batas toleransi dalam umat. Ketiga, toleransi antar umat beragama. Munasabah dan asbabun nuzul ayat dengan toleransi beragama. Munasabah surat ini dengan surat sebelumnya, atau persesuaian antara surat yang telah lalu, yaitu Al-Kautsar. Dengan surat ini adalah surah yang lalu dijelaskan mengenai perintah Allah kepada Rasulullah agar beliau hanya beribadah kepadanya sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Munasabah surat Al-Kafirun dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-Nas. Dalam surat ini Allah mengisyaratkan bahwa agama orang kafir akan lenyap dan agama yang dibawa Nabi Muhammad akan menang dan menjadi agama yang dianut oleh sejumlah terbesar dari penduduk dunia. Asbabun nuzul diriwayatkan oleh At-Tabani dan Ibnu Halim, bersumber dari Ibnu Abbas. Kaum Quraisy berusaha untuk mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta kekayaannya supaya beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Korelasi ayat dengan tema. Dalam bersosialisasi, seorang muslim tidak dibatasi untuk bergaul dengan siapa saja dan dari golongan mana saja. Mereka boleh melakukan interaksi sosial, namun tidak boleh bertoleransi
dalam hal beribadah ataupun keyakinan. Sekian dari resuman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.